Mari kita sama-sama belajar, sama-sama baca, saudaraku ya, yang terdapat di dalam kitab Injil Yohanes, pasal yang ke-8, ayat 3 sampai ayat 11. Tolong bisa, Bu Mulyani mungkin bisa dibantu dibacakan ya. Yohanes 8 ayat 3 sampai 11. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Amin. Saudara, cerita ini populer, sudah sekian kali kita baca, kita pelajari. Tapi hari ini rupanya ada satu pesan khusus, saya tidak tahu. Saudara, yang jelas orang-orang Farisi ini menangkap perempuan ini, membawa kepada Tuhan untuk apa? Sebetulnya bukan menghendaki wanita ini mati. Bukan, ya resikonya, high risk, saudaraku, resikonya adalah kalau Tuhan menghukum wanita ini, maka wanita ini jadi mati. Mereka rame-rame seneng nimpui dengan batu. Tapi tujuan utama ayat menuliskan adalah mencobai Yesus. Artinya mereka kenal dengan wanita ini, mereka tidak benci dengan wanita ini, mereka bahkan mungkin senang dengan wanita ini karena mereka semua pada jadi langganan. Tapi satu tujuan utama daripada ahli Taurat dan orang Farisi membawa wanita ini adalah mereka bilang, bukankah hukum Taurat menuliskan kalau wanita seperti ini kedapatan OTT, saudara, operasi tangkap tangan, sekarang lagi musim ya, OTT, Bupati Bogor kena, semua banyak kena. Nah, ini kena OTT, lalu dibawa, dihadapkan kepada Tuhan Yesus dan mereka mengatakan, "Aku tangkap tangan basah ini." Mereka tidak bilang siapa di antara mereka yang sebetulnya yang tertangkap, yang lain selain wanita ini. Tentu salah satu dari mereka.
Tapi tujuan mereka adalah satu, yaitu untuk mencobai Yesus. Bagaimana menerapkan Taurat, bagaimana menerapkan hukum Tuhan pada orang berdosa. Lalu ya cerita yang kita baca bukan main, saudaraku. Tuhan Yesus diem aja, enggak dijawab, orek-orek di tanah, kayak orek cilik saudara ya, didiemin aja. Sampai cukup lama mereka masih mendesak lagi, lalu Tuhan Yesus berdiri dan ngomong, salah satu di antara kalian yang tidak berbuat dosa, biarlah yang pertama melempar batu. Lalu ditinggal nulis lagi, orek-orek di tanah lagi. Saudara, akhirnya satu demi satu mereka pergi, ya introspeksi diri. Ini artinya saudara, memang gajah di pelupuk mata itu enggak kelihatan, tapi kuman di seberang lautan ketok saudaraku ya. Itu sebabnya Tuhan bilang jangan cuma koreksi keluar terus. Coba izinkan Roh Kudus berbicara, Tuhan berbicara, firman Tauratnya itu berbicara bukan untuk dia dan dia, tapi untuk saya. Seringkali kita datang ke gereja, kalau ada firman yang tajam, apa yang kita cari? Oh itu kena si dia kemarin, kena lagi si dia. Saudara, kalau begitu caranya, kita tidak pernah dapat berkat. Berkat itu tidak didapat karena setiap kali ada gerojokan berkat selalu dilempar ke orang lain. Ya, tapi inti pembicaraan saya bukan di sini. Cerita ini jadi gempar enggak? Tuhan bilang setelah lama, Tuhan bilang, mana enggak ada yang melempari kamu dengan batu? Enggak ada Tuhan. Aku juga tidak. Aku tidak menghukum engkau. Jelas Tuhan Yesus sampai di atas kayu salib disebutkan tidak sebagai manusia yang tidak melakukan dosa. Tapi dia pun mengatakan aku tidak menghukum engkau. Artinya Taurat itu mata ganti mata, kaki ganti kaki, kepala ganti kepala, nyawa ganti nyawa saudaraku ya. Tapi hukum perjanjian baru, hukum Yesus adalah hukum kasih. Karena aku mengasihi engkau, aku tidak menghukum engkau. Setelah itu ada satu pesan yang harus dikasih tanda kutip di bagian terakhir tadi, ayatnya apa? Tidak ada Tuhan, lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah. Tapi ada embel-embelnya, jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Artinya yang lalu berdosa, yang lalu sudah tidak karu-karuan, berhenti berbuat dosa. Karena ada anugerah yang diberikan kepadamu. Harusnya hari ini kamu mati karena dilempar batu. Tapi aku sudah melepaskan engkau. Jangan berbuat dosa lagi. Ya, cerita ini kira-kira jadi populer enggak? Khususnya di antara rekanan daripada wanita berdosa ini. Oh, di orang Farisi, di orang ahli Taurat, di seluruh Israel, cerita ini jadi populer, saudaraku. Itu loh, orang berdosa tangkap tangan, tidak dihukum. Ya, jadi rame ceritanya. Karena rame ini, saya tanya kepada Anda kira-kira seluruh PSK, ya PSK ya, wanita berdosa, itu tahu cerita ini enggak? Ini loh, aku tadi ditangkap tangan, tapi aku dilepaskan. Waduh, rame saudaraku. Nah, yang minggu lalu saya ajak Anda baca di dalam Lukas 7. Dari ayat 37 sampai ayat yang ke-50. Tidak usah dibaca lagi semua. Saya minta tolong ayat 46 sampai ayat ke-50. Lukas 7 ayat 46 sampai 50.
Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi Dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Terima kasih. Ya, cerita depannya saya tidak ceritakan, tapi setelah di rumah Simon itu, Simon batin-batin dan Tuhan memberikan sanggahannya, Tuhan memberikan tegurannya. Saudara, kita tidak bahas Simon hari ini, kita bahas wanita yang terkenal berdosa ini. Kira-kira wanita yang terkenal berdosa, ada hamba Tuhan yang memperkirakan bahwa wanita ini adalah orang yang dibawa oleh ahli-ahli Taurat tadi, dilempari batu harusnya, tapi tidak dilempari batu. Jadi dia adalah orang yang luput dari maut. Anda tahu waktu Semeru ambrol, saudaraku ya, ada satu orang yang luput dari maut karena dia ketutupan pintu, meja makan, pintu, dia itu ada di kolong di bawahnya, satu orang, semua kena apinya, laharnya Gunung Semeru baru-baru ini. Tapi ada satu orang selamat. Bagaimana dia senengnya, saudaraku. Dia bercerita bagaimana pengalamannya. Dia melewati maut, tapi ternyata setelah semalam, besoknya dia kedapatan selamat. Itu sungguh luar biasa. Anda punya pengalaman luput dari maut? Saya yakin ketika Anda punya pengalaman luput dari maut, mulut ini tidak pernah berhenti bercerita, saudara. Wanita ini pasti tidak pernah berhenti bercerita. Lah, entah memang benar wanita ini atau rekannya yang lain, tapi sebuah respon yang luar biasa bagusnya. Ketika mendengar harusnya mati, tapi karena anugerah yang besar, karena kasih yang besar, dia tidak mati. Itu sebabnya seorang yang beken mungkin mucikarinya, saudaraku ya. Kalau tadi anak buahnya ingin, ini mungkin mami-maminya, tante-tantenya. Lalu datang, ketika dengar berita di rumah Simon datang Yesus, orang yang sudah membebaskan seorang yang OTT berbuat zina, itu datang di rumah Simon. Dia datang. Saudara, satu perkara yang harus kita tahu, satu pengalaman lagi, buat orang yang mendengar berita baik. Berita baik kan? Harusnya mati, tapi beroleh hidup. Berita baik ini adalah Injil. Adalah berita tentang dapat Yesus, percaya Yesus, melalui Yesus beroleh keselamatan yang besar. Orang yang merespon berita Injil dengan positif, orang ini pasti dapat berkat yang luar biasa besarnya. Wanita ini, yang lain belum tentu, saudara. Yang satu wanita ini, dia datang kepada wanita yang tadi cuma bilang, pergilah, aku tidak menghukum engkau, tapi jangan berbuat dosa lagi. Kemungkinan memang orang ini, dia datang kembali, dia bilang, aku sudah tidak berbuat dosa lagi Tuhan. Ini buli-buli minyak ini modalku untuk melacur, untuk menggait, untuk membawa banyak laki-laki jatuh dalam dosa. Ini aku bawa bukan lagi buat modal, tapi aku pecahkan buli-buli pualam ini. Aku tuangkan bukan di kepala. Alkitab menuliskan ada dua peristiwa. Satu di kepala, itu Maria. Tapi yang satu ini di kaki Yesus. Minyak mahal harganya. Dia tahu persis betapa tidak berharganya dia. Dan betapa ini
pualam, modal perjinahan, modal untuk melakukan dosa. Ini hanya pantas untuk dituangkan di kaki, di tempat yang paling hina dalam sebuah tubuh. Mana? Kaki, saudaraku. Dituang. Luar biasa. Dan yang jadi topik pada pagi hari ini. Apa yang dikatakan di ayat berapa tadi? Engkau dosanya yang banyak sudah diampuni. Jadi ada dua berkat. Ada dua berkat yang besar. Berkat pertama adalah dosanya yang banyak sudah diampuni. Wow, gempar orang Farisi lagi. Ahli Taurat gempar lagi. Memangnya siapa dia? Kok bisa berani-beraninya ngomong ngampuni dosa? Orang Farisi ahli Taurat bisanya cuma menimbang, mengukur, menghakimi. Dia tidak menikmati kehadiran Yesus. Anda jangan datang kepada Tuhan. Ya mungkin di rumah ibadah, berdoa, beribadah seperti sekarang. Tapi juga tidak jarang kita datang kepada Yesus secara pribadi, berlutut, berdoa. Tuhan, untungnya aku enggak seperti itu ya. Orang itu kok dihukum, dilaknat ini. Aku kok enggak. Bukan, saudara. Kita datang, kita harus jadi orang yang menerima rahmat Tuhan. Amin. Jangan cuma jadi orang ketiga. Tapi biarlah kita jadi orang kedua. Orang pertama, pribadi pertama adalah Yesus. Pribadi kedua adalah orang yang langsung komunikasi dan langsung menikmati berkat. Jangan datang kepada Yesus jadi pribadi ketiga. Pendengar, pemberi komentar, memberi hakimi dan lain sebagainya. Tidak ada berkatnya. Jadi ada dua berkat saya tadi katakan. Berkat yang pertama adalah dosanya yang banyak diampuni. Berkat kedua apa? Ayo dicari yang dibaca tadi berkat keduanya apa? Ayat 50. Ya. Mana ayat 50? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi ada pengampunan dosa, ada keselamatan. Dua berkat ini luar biasa. Saya ingin katakan bicara soal pengampunan dosa itu berbicara hidup yang sekarang. Betul. Kita setiap hari berbuat dosa. Ada saja salah. Dosanya yang banyak diampuni. Apa kesalahan-kesalahan yang kita sudah lakukan? Kita beroleh pengampunan dosa. Itu real. Itu hidup nyata sekarang ini. Kalau kita ini tidak diampuni dosa kita, tidak tahu kita jadi apa. Saudara, untuk beroleh pengampunan dosa, ya, jangan enak-enak. Ya orang-orang yang belum kenal Tuhan, dosanya yang banyak diampuni. Banyak ini dijejer enggak kira-kira? Terus apapun Tuhan, apapun selesai. Memang saudara, secara global semua diampuni sama Tuhan. Tapi coba baca di Yesaya. Ya. Yesaya pasal pertama. Ayat yang ke-18. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin.
Saudara, kata marilah berperkara. Berperkara itu kalau di sidang, Anda pernah datang ke pengadilan, berperkara itu ya apa? Salahmu ini, hukumnya ini, pasal ini, kesalahannya ini, peraturannya hukum pasal ini, hukumannya ini. Jadi dihitung, diperinci, saudara. Yang ini bahasa Inggris, di bahasa Inggris, bahasa yang lain, terjemahan yang lain itu dikatakan bukan berperkara, tapi count, menghitung-hitung, memperhitungkan. Jadi saudara, memang dosa itu secara global diampuni semuanya. Tapi saudaraku, untuk bisa pengampunan dosa, kalau Yesaya pasal 1 tadi dari ayat 16, Anda baca di rumah sih, basuhlah, bersihkan dirimu, jauhkan perbuatanmu yang jahat, berhenti berbuat dosa. Lalu belajar berbuat baik. Ya, jadi dan ayat yang lain dalam Amsal mengatakan apa? Berbahagialah, Amsal 28, tidak usah dibaca, ayat 13. Siapa yang menyembunyikan pelanggaran, dia tidak akan beruntung. Tapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya, ia akan disayangi. Kita tutup-tutupi tidak bisa, kita ini mesti terbuka. Makanya Daud katakan, jiwaku terbuka di hadapanmu Tuhan. Selidiki, tunjukkan, nyatakan apa yang masih tersembunyi. Barangkali aku ra kroso. Kadang-kadang kan kita berbuat dosa tapi tidak kroso, saudaraku ya. Betul? Tidak kroso berbuat dosa, kadang-kadang sudah melakukan sebuah kesalahan, baru kroso. Waduh, salah aku. Aku tadi salah, keperucut ngomong misalnya, saudaraku ya. Itu kan sering keperucut ngomong, setelah ngomong baru kroso. Nah, itu siapa yang menyembunyikan pelanggaran, dia tidak dapat anugerah. Tapi siapa yang terbuka, siapa yang mengakuinya, dia akan beroleh kasih sayang, kasih karunia yang luar biasa. 2 Petrus 3 ayat 15 tidak usah dibaca. Jangan menganggap enteng kesabaran Tuhan. Tapi ingat, kesabaran Tuhan bagi kita itu adalah sebuah kesempatan. Amin. Kesabaran Tuhan. Harusnya wanita itu harusnya rajam dengan batu, habis. Kenapa Tuhan tidak merajam dia dengan batu? Karena Tuhan ingin memberikan kesempatan hidup kepada wanita ini. Supaya dengan kesempatan yang Tuhan berikan ini, wanita ini tidak menganggap kesabaran Tuhan itu dianggap sembarangan. Tapi kesempatan hidup bagi wanita ini adalah untuk jangan berbuat dosa lagi. Tuhan belum menjanjikan keselamatan. Tapi ketika dia datang kembali ke rumah Simon si kusta ini, ke rumah Simon ini kepada Yesus dan memecahkan buli-buli minyaknya, menuangkannya. Artinya wanita ini bilang, aku tahu, aku menghargai kesempatan yang Tuhan berikan kepadaku. Itu adalah kesempatan hidup, adalah kesempatan emas yang aku akan manfaatkan sebaik-baiknya. Saudara, pengampunan dosa itu belum sampai keselamatan. Pengampunan dosa itu melepaskan dari hukuman. Tapi orang yang merasa dilepaskan dari hukuman, orang ini harus memberikan respon dengan baik. Harus respect dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dia harus melakukan berhenti daripada berbuat dosa. Salah satu berhentinya dari berbuat dosa adalah memecahkan minyak yang biasanya dipakai untuk modal sebagai bahan bagi pelacuran, bagi perjinahan. Dipecah, itu suatu bukti. Memang berhenti berbuat dosa bukan cuma ngomong,
bukan cuma teori, bukan cuma janji, tapi berhenti berbuat dosa adalah sebuah fakta. Amin. Yang harus berbicara. Fakta ini loh Tuhan, aku ini balik kepada Tuhan. Dan aku memecahkan buli-buli minyakku. Aku tidak melacur lagi. Luar biasa, saudara. Ini berkat yang masa sekarang. Dosa, maut katanya Roma. Betul ya? Dosa, maut. Ini diluputkan dari maut. Tapi masih ada perjalanan menuju keselamatan. Itu sebabnya wanita ini betul-betul respect, saudaraku. Memberikan respon yang positif kepada Tuhan Yesus. Coba yang ini dibaca, Wahyu 2 ayat 20. Wahyu 2 ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zina-nya. Lah, aku ini sudah ngasih dia kesempatan untuk bertobat. Harusnya dia dirajam, harusnya dia mati. Sudah ada tenggang waktu. Saudara, waktu yang diberikan kepada kita saat ini sama dengan waktu yang diberikan kepada wanita. Memang kita ini bukan lacur, bukan. Tapi berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Apa saja kesalahan-kesalahan yang pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Kalau Tuhan tidak menghukum, belum menghukum kepada kita, itu adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan. Jangan cuma janji sama Tuhan, aku berhenti berbuat dosa. Aku akan melakukan ini, aku akan melakukan itu. Bukan, tapi saudaraku, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita semua haruslah disertai dengan sebuah realita hidup. Karena pengampunan atas dosa itu pemberhentian atas kutuk. Amin. Harusnya kutuk, dosa dapatnya kutuk. Maut, kutuk. Tapi karena Tuhan sudah memberikan pengampunan, kutuk itu dipatahkan kekuatannya. Amin. Kutuk dipatahkan kekuatannya. Maut pun diputuskan tali kekuatannya. Tidak mati kan wanita ini? Tidak dibunuh kan? Diputuskan. Tapi kalau wanita itu berhenti sampai di situ, artinya bakal ada kematian kekal. Tapi karena wanita ini respect, dia tahu bahwa kesempatan hidup ini harus memecahkan buli minyak, harus memecahkan modal dosa dan menjadikannya harum semerbak di seluruh ruangan. Luar biasa. Saya baca ini, saya merasa Tuhan itu begitu luar biasa. Siapa sih di antara kita yang tidak dosa? Itu ayat tadi yang pertama. Siapa di antara kalian yang tidak dosa? Biar dia yang merajam pertama. Tidak ada satu pun dari kita. Kita bukan orang sempurna. Kita sudah terlahir dalam dosa. Tapi oleh karena kasih karunia-Nya, dia memberikan kesempatan kita ambekan. Halo, coba ditarik, masih maskeran, Anda tarik nafas. Ambekan enggak Anda? Anda nafas enggak? Anda nafas, saya nafas, kita masuk diberikan nafas itu saudara. Enggak dipedot nafasnya, enggak ditarik nafasnya. Artinya Tuhan berkemurahan. Memutuskan kuasa kutuk dosa. Memutuskan kuasa maut. Dan memberikan kesempatan kepada kita untuk memuliakan nama Tuhan. Seorang anak yang kedapatan sudah tidak berdaya lagi, saudaraku ya. Ada di bencana, dia tidak berdaya banget. Ibu bapaknya entah kena bencana di mana. Tapi anak ini ditolong, dibawa ke Jakarta. Saya lupa kejadiannya, kalau tidak salah di Palu. Dari Palu dibawa ke Jakarta, diselamatkan oleh seseorang yang dia tidak kenal. Lalu diobati, bahkan diangkat jadi anak. Tuh anak ini, di antara anaknya yang asli daripada orang yang menolong dia itu,
anak ini jadi anak yang paling baik. Apapun kebutuhan bapak ini, langsung dia siapkan, langsung dia kerjakan. Kalau ditanya, iya aku harusnya sudah mati waktu di Palu itu. Tapi karena bapak ini sudah menolong aku hidup sampai hari ini. Itu sebabnya hidupku ini aku pakai untuk balas budi pada bapak ini. Sebab kalau tidak aku sudah mati. Dalam bahasa rohaninya, hidupku bukannya aku lagi. Tapi aku ini hamba daripada orang yang sudah menyelamatkan aku. Dia disayang luar biasa oleh bapak itu, saudaraku. Dan bapak itu bilang, untung aku menyelamatkan dia. Anakku beling-beling, betik-betik. Arek ini loh yang barengi aku. Itu saudaraku ya. Jadi Yesaya 55 ayat yang ke-6 yang ini. Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, cari Tuhan selagi dia berkenan ditemui. Oh, jangan buang waktu untuk yang segala yang sia-sia. Saudaraku, kalau engkau tahu bahwa hidupmu diselamatkan, engkau akan senang berada di dekat penyelamatmu. Amin. Benar saudara. Penyelamat, engkau akan aman, engkau akan nyaman, engkau akan nikmati. Ternyata dekat penyelamat ini luar biasa. Saya kasih tahu pada Anda, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan lebih indah daripada kesempatan yang kau gunakan ketika engkau duduk di bawah kaki Tuhan. Engkau menikmati suara Tuhan. Engkau menikmati kasih Tuhan. Engkau menikmati anugerah Tuhan. Kalau engkau bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Dan engkau duduk. Engkau menikmati. Saudara, tidak jarang Tuhan itu bisa membelai kepala kita. Engkau akan merasakan betapa dia mengasihi. Dibelai kepalamu itu dibelai. Dan tidak jarang juga Tuhan bilang, ayo dekat, lebih dekat lagi, peluk aku yang erat. Aku mengasihi kamu. Ketika itu segala persoalan, segala kesenangan dunia kayak jauh. Nikmat sekali. Itu sebabnya cari Tuhan selagi dia dekat. Dan orang yang mencari Tuhan, orang yang berseru kepada Tuhan, orang itulah hamba Tuhan, anak Tuhan. Tuhan, saudaraku, saya tadi katakan tidak ada waktu lain. Aku akan menghabiskan hidupku ini untuk melayani Bapak ini karena aku sudah diselamatkan. Saudara. Coba dibaca Lukas 12 ayat 47. Lukas 12 ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya. Berhenti dulu sebentar. Anda tahu kehendak Tuhan kita? Tahu enggak kira-kira? Carilah aku selagi aku berkenan. Berseru kepadaku. Beritakanlah Injil. Setelah kebangkitannya dia cari, kumpulkan murid-murid apa? Beritakanlah Injil keselamatan sampai ke ujung bumi. Anda tahu kehendak Tuhan? Amin. Loh kok meneng kabeh? Anda tahu enggak kehendak Tuhan? Secara global tahu. Secara pribadi, lepas pribadi, panggilanmu. Supaya pilihan dan panggilanmu tetap teguh. Setiap kita punya panggilan. Panggilan apa? Oh, aku mesti melayani Tuhan. Oh, aku mesti gini, aku mesti. Harus tahu panggilan, saudara. Panggilan Tuhan. Nanti kita lihat ada ayat yang. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Terima kasih. Anda tahu kehendak tuannya? Anda melakukan persiapan untuk itu? Pelayanan
bukan sekedar melayani. Saya ingatkan kembali, pelayanan butuh mempersiapkan diri dengan baik. Itu sebabnya, hai pelayan-pelayan Tuhan. Bukan cuma engkau bisa metik gitar cereng, cereng, cereng. Hai singer-singer, penerima tamu. Kalau engkau berpuasa, berdoa, yang datang nanti geruduk-geruduk. Bukan sekedar duduk terima tamu, bukan sekedar tangan goyang nabu, bukan sekedar menyanyi. Saya ingat ada satu anak muda dulu, saudaraku, pandai main gitar. Wah, main gitar. Dan sejak awal dia main lagu gereja. Lalu satu hari kumpul-kumpul dengan banyak teman-temannya. Terus teman-temannya ngajak, enggak tahu lagu apa. Dia coba-coba lagi. Enggak bisa, saudara. Lalu ketika dia coba, dia ingatkan sama Tuhan. Aku kasih kamu bisa untuk melayani aku. Ini Sukoretno ada di sini. Saya ingat ketika katekisasi menjelang baptisan Sukoretno itu, saudaraku ya. Enggak keberatan ya, No? Mana? Saya cerita sedikit apa yang dialami. No ini sering, talent original, saudaraku, Sukoretno itu. Enggak pakai belajar orang lain, belajar gitar setengah mati, toto esek tahap ini. No itu gak belajar nyekel gitar kencreng-kencreng, toto tahap ini saan. Betul ya, teman-teman yang lain bisa tahu ya. Luar biasa Sukoretno. Jangan besar kepala, mana orangnya datang enggak? Ya, luar biasa saudara. Tapi ketika katekisasi mau baptisan, dia cerita, salah satu ceritanya adalah dia itu sering di gereja, bukan enggak rajin jemput anak sekolah minggu. Kalau Anda ibadah jam 9, Sukoretno jam 7 sudah keliling kampung, ngenteni arek adus, digendong, diterno gereja. Lalu lagi, betul saudaraku, dulu ibadah sore jam 4, anak sekolah minggu. Sukoretno jam 1 itu sudah keliling. Luar biasa. Tapi ada satu kekurangannya. Kampung Dinoyo siapa tidak kenal. Orang main judi, main burung dara, luar biasa. Dan karena talentnya Sukoretno ini kencring-kencring, saudaraku ya, maka Sukoretno ini dapat upah. Kalau mereka menang, diuncali gitu ya. Tapi mulai kencring-kencring juga dipanggil untuk gitari di tengah-tengah perjudian. Saudara, ketika katekisasi itu ada istrinya di situ. Ketika katekisasi tidak baptisan, dia ngajukan pertanyaan sama saya. Tante, kalau yang gini ini gimana? Saya bilang, perasaan hatimu ya apa? Hatimu ya apa? Aku kroso salah. Ya kroso salah berhenti, saya bilang gitu saudaraku ya. Dan betul, luar biasa, sejak hari itu dia berhenti. Anaknya Pak Jitro, satu keluarga itu semua jadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Sementara sak kampung Dinoyo rusak, saudaraku, keluarga ini diselamatkan sama Tuhan. Luar biasa. Betul. Jadi seorang hamba, dia tahu dia hamba. Dia main gitar untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Dia mapak sana, mapak sini, jemput anak sekolah minggu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi ketika tidak mempersiapkan diri dengan baik. Ini loh, Anda mau dicetoti, sakit loh saudaraku ya, sakit. Persiapkan diri. Ya tidak jarang orang-orang waktu saya masih mahasiswa itu kalau mau WL aja. Tidak jarang yang puasa doa dulu, saudara. Tidak jarang. Banyak yang ambil puasa doa, mau singer, aku poso, aku sembahyang biar dapat urapan. Dan betul orang yang persiapan dirinya betul-betul untuk kemuliaan nama Tuhan, itu urapannya juga luar biasa. Amin. Setiap orang luar biasa. Saya ini hari ini enggak mikir saya khotbah.
Tapi Tuhan itu, loh, saya diobrak lagi. Jadi semalam saya masih sempat cari, sempat nyiapin, Anda tahu loh, pepek. Tapi kalau enggak nyiapkan diri, nah, dan akan terima banyak pukulan. Amsal 25 ayat yang ke-13. Siapa yang melakukan kehendak Tuhan, itu sangat menyenangkan dan menyegarkan hati Tuhan. Seperti musim dingin di tengah panen. Panen panas kerja, tapi kalau tahu-tahu ada jadi musim dingin, itu luar biasa. Bagian kedua mau dibahas sekarang apa minggu depan? Terserah Anda. Yang jelas ini bagian pertama hampir selesai dan bisa dianggap selesai. Kalau Anda terima pengampunan dosa, jangan nganggap kesempatan ini sembarangan. Tapi ngerti ya kehendak Tuhan. Kalau belum ngerti, cari ngerti kehendak Tuhanmu. Supaya engkau beroleh keselamatan. Bagian yang kedua bicara soal keselamatan. Kita akan bicarakan minggu depan ya. Amin. Kita akan bicarakan minggu depan. Tapi minggu ini, saudara, aku sudah kasih dia waktu. Wahyu 2 tadi ya. Aku sudah kasih dia waktu. Tapi dia tidak mau bertobat. Artinya dia tidak mau berhenti berbuat dosa. Atau dia berhenti berbuat dosa tapi tidak melakukan kehendakku. Jangan tunggu dipukul. Kesabaran Tuhan itu bukan sesuatu yang kita gampang-gampangkan. Tapi kesabaran Tuhan adalah sebuah kasih karunia. Hidup adalah kesempatan. Amin. Melayani Tuhan dengan baik-baik itu sungguh luar biasa. Kerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Supaya setiap kali kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, kita memperoleh kasih karunia Tuhan. Ini ditutup sama ayat Amsal 25 ayat 13-nya aja. Amsal 25 ayat yang ke-13. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya, ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Amin. Anda mau menyegarkan hati Tuhan? Anda mau menyenangkan hati Tuhan? Anda bisa bayangkan kalau Anda keluar panas, terus masuk ke rumah cari mana? Cari air panas? Buka kulkas, betul ya? Buka kulkas, senengnya itu. Bukan cuma seneng minumnya, tok berdiri di depannya kulkas ini rasanya lega. Itu Anda cuma keliling. Kalau Anda panas-panas panen itu pasti musim panas, saudaraku ya. Panen, kerja, keringet, gobios, panas terik. Lalu dikatakan orang yang mengerjakan pekerjaan Tuhan, pekerjaan tuannya, dia seperti memberikan musim salju. Seger, adem, enak, nyaman. Anda mau menyenangkan hati Tuhan? Ya, mari kita bangkit berdiri.